Aduh, udah gue nyalain belum sih mikrofonnya? Udah ya. Baiklah, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Salmania sebagai moderator pada presentasi siang hari ini. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Rizky Nisi Ramdini, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di Zoom untuk menyimak presentasi yang akan kami sampaikan. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 6 dengan anggota Desi Nirmalasari dengan NIM 2401 04004, Eni Maria dengan NIM 2401051, Erika Safira BR Tarigan dengan NIM 2101010. Dan saya sendiri via Salmania 2401052, Nanda Merlanda dengan NIM 2401022. Selanjutnya Retna Sulistiawati dengan NIM 2401055. Selanjutnya Septiana Lovianingrum 2401041. Baiklah rekan-rekan sekalian, agar mempersingkat waktu, saya mulai presentasinya dan saya persilakan kepada rekan saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, bagaimana prosedur mengukur kadar sari larut air dan etanol, berikan contoh perhitungannya. Timbang simplisia sebesar 5 gram, lalu maserasi selama 24 jam dengan ukur kadar sari larut air sama dengan 100 ml Aquades di tabung Erlenmeyer tertutup yang telah dijenuhkan dengan Erlenmeyer. Lalu untuk kadar sari larut etanol yaitu 95%, sama dengan siapkan etanol 100% di Erlenmeyer tertutup. Lalu larutkan simplisia tersebut ke dalam masing-masing tabung lalu dikocok 1 jam sekali selama 6 jam. Lalu diamkan larutan tersebut selama 18 jam, total maserasi selama 24 jam dengan proses pengocokan. Lalu larutan disaring menggunakan kertas saring untuk kadar sari etanol disaring cepat dengan penghindaran peluapan etanol 95%. Siapkan cawan dangkal kosong lalu dipanaskan. Lalu didinginkan dengan desikator, lalu ditimbang hingga bobot konstan. Lakukan sebanyak 3 kali dengan 2 cawan yang berbeda. Lalu masukkan filtrat yang telah disaring sebanyak 20 ml ke cawan dangkal. Diuapkan atau dipanaskan dengan suhu kurang lebih 105 derajat Celcius. Proses ini perlu berhati-hati, jangan sampai filtrat pada cawan gosong. Lalu setelah filtrat pada cawan kosong, lalu timbang hingga konstan, dihidur kadar sari persen. Penimbangan cawan kosong. Diketahui suatu sampel dengan berat 10 gram. Berat cawan kosong yaitu 34,26 gram dengan residu 50 gram. Hitunglah berapa kadar sari larut air. Jawabannya, bobot sampel awal yaitu 10 gram, bobot cawan kosong yaitu 34,26 gram, bobot cawan kosong residu yaitu 34,57 gram, berat sari ini 34,57 yaitu bobot cawan kosong residu dikurang 34,26 gram yaitu bobot cawan kosong dengan hasil 0,31 gram. Rumus kadar sari yaitu berat sari per berat sampel awal dikali 100%. Jadi ditemukan kadar sarinya 0,31 gram per 10 gram dikali 100% dengan hasil 3,1%. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Bagaimana prosedur melakukan screening fitokimia untuk senyawa bioaktif, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid,
monoterpen, dan parameter positif atau negatifnya. Prosedur screening fitokimia bertujuan untuk mendeteksi senyawa bioaktif dalam ekstrak tanaman seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan monoterpen. Setiap golongan senyawa memiliki metode spesifik untuk mendeteksinya dan indikator yang menentukan hasil positif atau negatif. Berikut langkah-langkah screening sederhana dan parameter positif atau negatifnya. Uji alkaloid ada 3, yaitu A. Uji Mayer, larutan Ki dan HgCl, tambahkan beberapa tetes reagen Mayer ke dalam ekstrak tanaman. Positif, munculnya endapan berwarna putih atau krim yang menunjukkan adanya alkaloid. Negatif, tidak ada perubahan atau endapan yang terbentuk. Yang B. Uji Wagner, yaitu iodium dan Ki. Tambahkan beberapa tetes reagen Wagner ke dalam ekstrak tanaman. Positif, terbentuk endapan coklat atau merah coklat menunjukkan adanya alkaloid. Negatif, tidak ada perubahan atau endapan yang terbentuk. Yang C. Uji Dragendorf, yaitu bismut nitrat atau BiNO3, asam taratat, dan kalium klorida Ki. Tambahkan reagen Dragendorf ke dalam ekstrak tanaman. Positif, munculnya endapan orange atau jingga menunjukkan adanya alkaloid. Negatif, tidak ada perubahan atau endapan yang terbentuk. Yang kedua, uji flavonoid. Uji sinoda reaksi perwarnaan. Tambahkan serbuk magnesium dan HgCl ke ekstrak. Positif, terbentuk warna merah, pink, atau orange yang menunjukkan adanya flavonoid. Negatif, tidak ada perubahan warna atau terbentuknya warna lain. Yang ketiga, uji saponin. Uji busa. Ekstrak tanaman ditambahkan ke aqueous dan dikocok, kemudian dibiarkan selama beberapa menit. Positif, terbentuknya busa stabil yang bertahan selama lebih dari 10 menit menunjukkan adanya saponin. Negatif, tidak terbentuk busa atau busa cepat hilang. Yang keempat, uji tanin. Uji gelatin atau FeCl3. Tambahkan larutan FeCl3 atau larutan gelatin pada ekstrak. Positif, warna biru, hitam, atau hijau tua menunjukkan adanya tanin. Negatif, tidak ada perubahan warna. Yang keempat, uji steroid. Uji Lieberman-Burkhardt, yaitu tambahkan beberapa tetes asam asetat anhidrat dan H2SO4 pada ekstrak. Positif, warna hijau atau biru menunjukkan adanya steroid. Negatif, tidak ada perubahan warna atau warna lain. Yang keempat, monoterpen. Uji Tsiolkovsky. Tambahkan larutan kloroform dan H2SO4 pada H2SO4 pekat pada ekstrak. Positif, warna merah atau warna ungu di lapisan kloroform menunjukkan adanya monoterpen. Negatif, tidak ada perubahan warna. Bagian ketiga, bagaimana prosedur pengukuran susut pengering? Berikan contoh perhitungannya. Prosedur yang pertama, pengeringan simplisia di bawah sinar matahari. Yang pertama, menjemur simplisia di bawah sinar matahari langsung atau ditutup kain hitam. Kemudian proses pengeringan berlangsung selama 48 jam, tergantung kondisi cuaca. Yang berikutnya, pengeringan simplisia dilakukan hingga kadar airnya mencapai 10%. Prosedur yang kedua yaitu mengukur susut pengeringan pada open. Yang pertama, timbang sampel sebanyak 1-2 gram. Kemudian masukkan sampel ke dalam krus porselin yang sudah ditara dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ratakan sampel tersebut dalam krus porselin hingga membentuk lapisan setebal 5-10 mm. Masukkan krus porselin ke dalam oven dan keringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Kemudian
Dinginkan dalam eksikator, lalu ulangi prosedur tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian hitung persentasenya. Rumus susut pengering yaitu persen susut pengering sama dengan W1 dikurang W2 dikali 100% dibagi W. Di mana W tersebut yaitu bobot sampel, W yang 1 bobot sampel ditambah sampel sebelum di open, W2 bobot sampel ditambah sampel sesudah di open. Contoh soalnya, diketahui sebuah sampel yang mempunyai berat 2 gram dengan cawan 34,695 gram. Setelah pengeringan, berat bahan dan cawan menjadi 36,3880. Kemudian hitung berapa susut pengeringnya. Susut pengering sama dengan 36,6095 dikurang 36,3880 dikali 100 dibagi 2 gram. 2 gram bobot sampel awal yang hasilnya 11,075%. Yang keempat, bagaimana prosedur pengukuran kadar air secara grafiti. Berikut contoh perhitungannya. Untuk menghitung kadar air, dapat melakukan langkah-langkah berikut. Cuci cawan persolin dan keringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Masukkan cawan persolin ke dalam ekstilator untuk mendinginkan. Masukkan bahan sebanyak 3 gram dan keringkan di oven pada suhu 105 Celcius. Suhu 105 Celcius digunakan karena air menguap pada suhu 100 Celcius. Dengan suhu 105 Celcius, kandungan air dan sel dibagi besar sebagai sudah menguap. Rumus kadar air persen W1 banding W2 kali 100%, W1 banding WO. WO sama dengan bobot dalam gram. W1 sama dengan bobot plus bobot basah. W2 bobot cawa plus bobot setelah dikeringkan. Contoh soal, diketahui sampel sebanyak 70 gram dengan cawan kosong yang memiliki berat 30 gram. Kemudian cawan tersebut diisi sampel basah dan ditimbang kembali. Berat cawan beserta sampel terdapat 100 gram. Kemudian sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105 Celcius selama 4 jam hingga beratnya stabil. Setelah didinginkan dalam desinkator, cawan dan sampai ditimbang dengan berat 80 gram, hitung kadar air dalam sampel tersebut. Kadar air persen sama dengan W1 banding 2 dibagi W1 WO dikali 100%. Kadar air persen sama dengan 100 gram dibagi 80 gram dibagi 100 gram min 30 gram dikali 100 gram sama dengan 20 gram dibagi 70 gram kali 100 gram. 100% sama dengan 28,57%. Bagaimana Selanjutnya, Kak Erika. Bagaimana prosedur pengukuran kadar abu? Berikan contoh perhitungannya. Siapkan cawan pengabuan, kemudian bakar dalam 100 sampai 105 Celcius selama 15 menit. Dinginkan dalam desinkator dan timbang. Lalu timbang sebanyak 5 sampai 10 gram sampel dalam cawan tersebut, kemudian bakar dalam pembakaran gas sampai asapnya hilang. Selanjutnya, bahan
pangan yang kadar air kurang dari 15% langsung diabukan tanpa melalui pengeringan. Lalu setelah pengabuan dilakukan tahap 2 dalam tanur sampai dapat abu berwarna abu-abu suhu sekitar 3000 Celcius sampai suhu 42 sampai 500 Celcius. Lama pengabuan tergantung bahan, bisa sampai 5 sampai 7 jam. Tanur dimatikan lalu tunggu suhu sampai kurang lebih dari 500 Celcius dan ambil cawan. Apa lagi sana? Kurang nggak? Cawan didinginkan dalam desikator kemudian timbang sampai konstan. Rumus menghitung kadar abu sama dengan W2 dikurang W1 dibagi 0 dikurang W1 dikali 100%. Terangan dalam W0 adalah bobot cawan kosong. Bobot cawan ditambah bobot sampel sebelum pemanasan. W1 bobot cawan kosong dan W2 bobot cawan kosong setelah pemanasan. Jadi, bobot cawan kosong setelah pemanasan dikurang bobot cawan kosong dibagi contoh soalnya, suatu sampel yang sudah dilakukan pembakaran abu memiliki berat cawan kosong 20 gram. Berat cawan dalam sampel sebelum pemanasan itu 70 gram. Berat cawan abu setelah pemanasan yaitu 21 gram. Hitunglah kadar abu. Kadar abunya ya, W1 yaitu berat cawan kosong dikurang berat cawan setelah pemanasan. Dibagi cawan dan dikurang W1 sama dengan 21 gram dikurang 20 gram dibagi 70 gram dikurang 20 gram per 100%. Hasilnya 1 gram dibagi 150 gram dikali 100%. Yang hasilnya 2%. Selanjutnya. Baik, yang nomor 6, bagaimana prosedur pengukuran bobot jenis dan berikan contoh perhitungan. Bobot jenis termasuk salah satu kriteria yang penting dalam penentuan alam. Faktor yang mempengaruhi bobot jenis suatu zat adalah temperatur, massa zat, volume zat, kekentalan atau viskositas, prosedur pengukuran bobot jenis dan perhitungannya. Yaitu yang pertama, ambil pinkometer yang bersih, keringkan, dan dikalibrasi ditimbang terlebih dahulu. Yang kedua, pinkometer diisi dengan aquades yang telah dididihkan pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian 3 cair 5% diatur kurang lebih pada suhu 20 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke dalam pinkometer kosong. Atur suhu pinkometer yang telah diisi hingga suhu 25 derajat Celcius, kemudian ditimbang. Yang keempat yaitu hitung bobot jenis ekstraknya. Berikut contoh perhitungan bobot jenis ekstrak jahe. Dari hasil penimbangan, diketahui bobot pinkometer kosong plus tutup hasilnya 14,3080 gram. Bobot pinkometer berisi air dengan hasil 24,850 gram. Bobot pinkometer berisi ekstrak jahe merah dengan hasil 24,9973 gram. Rumusnya yaitu D sama dengan W2 dikurang W0 dibagi W1 dikurang W0. Keterangannya yaitu D adalah bobot jenis, W0 bobot pinkometer kosong, W1 bobot pinkometer plus air, W2 bobot pinkometer plus ekstrak.
perhitungan bobot jenis, yaitu diketahui W0 sama dengan 14,3080 gram, W1 sama dengan 24,850 gram, W2 sama dengan 24,973 gram. Perhitungannya yaitu D sama dengan 24,973 14,3080 dibagi 24,85 dikurang 14,3080. D sama dengan 10,6893 dibagi 10,542 dengan hasil 1,0139 atau digenapin 1,0140 gram per mili. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. 7. Bagaimana prosedur uji ALT, PMT, kloriform, dan cemaran alfoksin? Uji ALT adalah uji angka lempeng total. Angka lempeng total itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri Aerosol mesofil dalam tiap 1 mili sampel yang akan diperiksa. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media Nutricat agar. Penentuan angka lempeng total dibuat pencemaran 1 kali 10⁵. Berikut langkahnya, yaitu langkah pertama, mengambil 10 mili sampel ekstrak sayap lalat dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi proton 10 mili dan itu menjadi pencemaran 10-1. Dari pencemaran pertama diambil 1 mili sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili proton dan itu menjadi pencemaran 10-2. Dari pencemaran kedua diambil 1 mili sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili proton dan itu menjadi pencemaran 10-3. Dari pencemaran ketiga diambil 1 mili sampel dan pencemaran pertama dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili proton dan itu menjadi pencemaran yang 4. Dari pencemaran keempat diambil lagi 1 mili sampel pencemaran pertama yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi 9 mili proton dan itu menjadi pencemaran 10-5. Masing-masing pencemaran diambil 1 mili, dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi media nitrat agar dan dilakukan secara duplo A. Setelah media padat, selanjutnya inkubasi dengan suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Kemudian hitung koloni yang didapat. Uji Mohs nomor MPN kloroform adalah digunakan untuk menghitung jumlah bakteri, khususnya untuk mendeteksi adanya bakteri kloroform. Hasil positif adanya bakteri kloroform dapat ditentukan dari terbangnya asam dan gas yang dapat dilihat dari kekeruhan medium laktosa dan keberadaan gelembung udara. Yang dibentuk disebabkan oleh laktosa bakteri golongan coli, sedangkan jumlah tabung yang menunjukkan pada gas yang terbentuk di dalamnya harus sesuai dengan tabel NPN yang telah ditetapkan menurut Weiss 2002. Nilai NPM kloroform dilakukan dengan uji praduga positif test dengan prosedur kerja seperti berikut. Menyiapkan 9 tabung reaksi yang telah berisi 10 mili media laktobrod yang dilengkapi tabung terik. Selanjutnya dibagi jadi 3 kelompok. Kelompok pertama, tabung berisi 10 mili media laktobrod ditambahkan 10 mili sampel. Kelompok kedua, tabung berisi 10 mili media
laktosa broad ditambah tabung 3 berisi 10 mili lactose broth ditambahkan 0,1 mili sampel. Selanjutnya, inkubasi dengan suhu 35 Celcius selama 42 sampai 48 jam. Kemudian lihat tabung yang positif terdapat gas, lalu dihitung tabung positif setiap seri. Uji pemanasan dilakukan apabila tabung yang diuji praduga positif dipindahkan satu jarum usek ke tabung berisi 10 mili green Loxobilbor dilengkapi tabung duram sesuai jumlah sampel awal. 1 mili untuk tabung kedua dan 0,1 mili untuk tabung ketiga. Selanjutnya, seluruh tabung diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Dilakukan pengamatan adanya pembentukan gas. Uji cemaran, analisis pada alfa-toksin dengan pengandungan alfa-toksin B, alfa-toksin B2, alfa-toksin G1, dan alfa-toksin G2 dari tiap sampel tabung yang telah diambil, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Berry dan metode Nelly dan Coker. Sebanyak 50 gram jagung pipilan diekstrak dengan 100 ml campuran metanol min A dibanding 4:1 dengan pengendapan menggunakan PB asetat yang diikuti dengan pemurnian menggunakan penny SPA Cardi. Campurkan dengan selgul, disaring dan dialirkan ke dalam khalid yang telah dibasahi metanol. Karbit dibilas dengan air, alfa-toksin dielevasi dengan campuran kolometan, dan kemudian dikeringkan dengan menggunakan elevator. Alfa-toksin dilakukan menggunakan peralatan Probel Liquid Competi LPC dengan kolom U Honda C18 detektor metanol asam air sebagai fasa gerak. Konfirmasi deteksi alfa-unit dilakukan dengan Tan Level Layer Converti, Sil G60, dan terbutalnya ether metanol dan air sebagai pengembang. Alfa-toksin menimbang tiap tahap, alfa-toksin B1, alfa-toksin B2, dan alfa-toksin G1, dan alfa-toksin G2. Baiklah, teman-teman, sekian penjelasan isi PPT dari kami. Kami membuka untuk untuk teman-teman yang ingin bertanya. 2 orang saja ya, teman-teman. Baik, Kak Dewi Artika, boleh Izin bertanya, Kak. Ya, Kak. Perbedaan kadar air sama susut pengeringan itu apa ya, Kak? Bisa dijelasin, Mbak? Oke, baik Kak Dewi. Pertanyaannya kami tampung dulu ya.
Izin menjawab pertanyaan dari Kak Dewi Artika tentang perbedaan kadar air dan susut pengeringan ya Kak Dewi ya. Jadi, perbedaan antara kadar air dan susut pengeringan itu merujuk pada dua hal yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan kandungan air dalam bahan tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kadar air. Kadar air adalah presentasi berat air yang terkandung dalam suatu jenis bahan simplisia tersebut. Yang kedua itu susut pengeringan. Kalau susut pengeringan adalah penurunan berat simplisia setelah proses pengeringan dilakukan sampai mencapai kondisi kering tertentu, di mana sebagian besar kandungan air dalam bahan tersebut telah hilang. Gimana Kak Dewi Artika dengan jawabannya? Paham, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Selanjutnya teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? ke rumah sakit umum. Tidak dilakukan dulu, tidak dilakukan tindakan medis jiwa, karena kan di situ kan alat banyak itu nggak boleh. Apakah sudah tidak ada yang mau bertanya? Sehingga dia harus dilakukan dulu. Beli itu kan banyak tuh, branding itu masuk ke situ kan? Tidak. Ini, ya. Baiklah teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami cukupkan presentasi kami kelompok 6 pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 6. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah.